sekali ya Bu ya, tadi kita lagi ngobrolin seputar jurusan, kehidupan kampus, beasiswa, terus keunggulan setiap prodi yang ada di kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat Nara, selamat datang di podcast Suara KM Season 5 Episode 1. Perkenalkan, saya Mahardika Sini Permatasari, saya mahasiswa Prodi Administrasi Bisnis semester 4. Di episode kali ini, kita bertepatan di Kopi dari Hani di Jalan Kapten Wiratno nomor 9. Tempatnya comfy banget untuk ngerjain tugas, dan juga bukanya di jam weekday yaitu Senin sampai dengan Kamis di jam 10 pagi sampai dengan jam 11 malam, dan untuk di weekend hari Jumat sampai dengan hari Minggu di jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai jurusan dan kehidupan di kampus Politeknik Negeri Madiun. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber dari dosen prodi saya, yaitu Prodi Administrasi Bisnis. Ada Ibu Bias yang tentunya keren abis. Halo Bu Bias, selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik banget. Sepertinya Bu Bias ini terlihat fresh sekali dan siap untuk ditanya-tanya oleh Sobat Nara nih, teman-teman. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, mungkin Ibu Bias bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Terima kasih semuanya ya Sobat Nara. Perkenalkan saya Bias Nur Almira. Saya adalah salah satu dosen di Politeknik Negeri Madiun ya. Tentunya saya mengajar di salah satu jurusan, yaitu jurusan Administrasi Bisnis. Jadinya misalkan teman-teman masuk di Politeknik, insya Allah pasti ketemu sama saya. Iya. Kalau boleh tahu nih Ibu Bias sudah mengajar berapa lama sih di PNM ini? Sekitar hampir 10 tahun. Jadi mulai dari Politeknik ini masih satu tempat, dan sekarang alhamdulillahnya sudah dua tempat. Iya. Ada kampus 1 dan juga ada kampus 2 ya Ibu ya. Kampus 1 di Jalan Serayu, kemudian di kampus 2-nya ada di Jalan Berikut. Iya. Kampus 2 itu baru teman-teman. Jadi Bu Bias sudah tahu banget ya mengenai Politeknik Negeri Madiun. Nah, selain mengajar di Prodi Administrasi Bisnis nih Ibu juga mengajar di Prodi apa saja? Saya juga mengajar di Prodi Perkeretaapian, kemudian juga di TRO ya. Jadi ya TRO itu di rekayasa otomasi ya. Oh iya, Otomotif ya, itu. Jadinya kalau misalkan nanti masuk di teknik ataupun administrasi bisnis itu biasanya juga bisa ketemu. Iya, bisa ketemu semua ya. Bias bisa di mana-mana nih. Ya, bisa di mana-mana. Sederhana itu ya Politeknik ya, jadi bisa di kampus 1 ataupun kampus 2 itu bisa. Oh iya, karena masih juga ada di wilayah Madiun. Betul ya. Baik, Bu Bias, jadi tema podcast kita hari ini tuh membahas mengenai jurusan dan kehidupan di kampus Politeknik Negeri Madiun, atau sering dikenalnya sebagai PRM ya Bu Bias. Nah, kalau kita membahas kampus pasti agak luput terkait dengan sejarahnya. Ya, benar. Nah, mungkin Ibu Bias bisa menceritakan sedikit aja sejarah singkat mengenai PNN itu sendiri. Oke. Dulu itu PNN itu namanya adalah Politeknik Madiun di tahun 2003, dan alhamdulillahnya sah dan resmi menjadi Politeknik Negeri Madiun di tahun 2012. Itu kan, jadinya yang awalnya itu hanya 5 program studi, sekarang menjadi 15 program studi. Itu wow banget ya. Iya, 3 kali lipatnya. 3 kali lipat, dan itu tuh wow banget ya. Perkembangan Politeknik ya, negeri satu-satunya di kota ini. Iya, betul sekali. Ini Politeknik ini negeri satu-satunya ya Bu. Iya, betul. Oke, saya merasa bersyukur banget nih bisa kuliah di Politeknik yang punya sejarahnya yang menarik sekali dan punya reputasi baik ya di mata masyarakat seperti itu. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam tentang Politeknik Negeri Madiun, aku pengen ngebahas dulu nih hal yang bikin bingung banget dari Sobat Nara atau calon mahasiswa baru nih Ibu. Sebenarnya apa sih Ibu perbedaan antara universitas dan juga Politeknik?
Ya, benar banget ya. Jadi kalau misalkan teman-teman bingung ya, sebenarnya kalau universitas itu tuh dia lebih kompleks ya. Jadi universitas itu lebih fokus kepada riset, kepada penelitian seperti itu, lebih ke teoritis gitu. Sedangkan kalau di vokasi itu kita lebih condong ke praktek ataupun magang seperti itu. Sebenarnya kalau misalkan bagus mana itu tergantung konteksnya. Kita tuh mau kemana dulu. Kalau misalkan suka dengan teori atau misalkan suka tentang penelitian atau riset, kalian bisa memilih di jalur universitas. Tapi kalau misalkan mau siap kerja dan tentunya punya pengalaman lebih di dunia industri, itu bisa memilih vokasi. Ya, seperti itu. Nah, jadi Politeknik itu termasuk kampus vokasi seperti itu ya? Iya benar. Jadi Politeknik itu termasuk kampus vokasi yang dimana pasti industri itu terjun langsung juga. Jadi bedanya sama universitas ini Ada juga prakteknya Iya, gitu teman-teman. Universitas ke teorinya dan untuk Politeknik itu lebih ke prakteknya. betul. Aplikatif ya Bu? Benar Benar-benar betul. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya nih Bu, apakah lulusan Politeknik itu gelarnya sama dengan di universitas? Misalnya saya kan prodinya administrasi bisnis. Nah setelah itu ada universitas lain yang sama dengan saya yaitu prodinya administrasi bisnis. Nah itu kira-kira gelar saya gelar mahasiswa di Politeknik Negeri Madiun dengan gelarnya mahasiswa di universitas itu kan berbeda atau sama ya? Sebenarnya untuk mungkin jangka waktu perkuliahannya aja udah beda ya sebenarnya. Tapi untuk level lulusan itu sebenarnya sama, hanya penekanannya saja yang beda. Jadi kalau misalkan di universitas itu kan rata-rata 4 tahun ya kan ya, tapi di vokasi itu juga ada nih yang 4 tahun ya, diploma 4 ya namanya ya. Jadi sebenarnya untuk levelnya tuh sama, hanya perbedaan pada penekanannya aja. Kalau misalkan pengennya di konseptual ya, itu pastinya lebih ke universitas. Kalau misalkan praktek itu pasti ke vokasi. Kalau misalkan di vokasi itu kan ada lulusan diploma itu namanya ahli madya ya. Oh ahli Ya, ahli madya. Terus kalau yang sarjana terapan, jadi kalau diploma 4-nya itu biasanya lulusannya juga sarjana terapan apa gitu. Kalau misalkan teknik ya, sarjana terapan apa teknik apa gitu. Jadi dia itu lebih menjurus gitu kan. Nah kalau di universitas itu lebih umum. Jadi kalau misalkan lulusannya sarjana teknik ya ST, sarjana teknik aja. Tidak ada embel-embel sarjana teknik mesin atau apa, pastinya sarjana teknik aja gitu. Kalau misalkan ekonomi itu kan luas ya, tapi dia itu lulusannya juga sarjana ekonomi saja. Terus ya hanya aja kalau misalkan nanti itu penekanannya hanya ke praktek atau konseptual. Seperti itu ya. Jadi kalau di universitas itu lebih ke umumnya begitu ya, gelarnya itu gak bisa langsung menjurus ya. Sebenarnya levelnya juga sama kok, lagi tekanannya. Levelnya itu gelarnya itu sama dengan universitas, tapi hanya penekanannya saja. Benar. Nah, tadi kan kita sudah bahas mengenai perbedaan gelarnya ya Bu, ya antara universitas dan juga politeknik. Nah, untuk kurikulumnya sendiri bagaimana ya Yu? Kalau kurikulumnya sendiri itu sebenarnya teman-teman tuh sudah tahu ya. Kalau sudah dijelaskan yang pertama kali, kalau di universitas itu 60-70%-nya adalah teori atau konseptual ya. Sedangkan sisanya itu ya praktek biasanya tuh di universitasnya sendiri itu sudah ada ya laboratorium yang penuhi juga gitu. Meskipun tidak adanya orang luar ya eksternal yang masuk, dia itu sudah punya laboratorium yang sendiri ya, kompleks sendiri. Sedangkan kalau misalkan di vokasi untuk kurikulumnya itu dia 60-70% itu praktek. Sedangkan sisanya adalah teori ya. Kalau misalkan di tempat kita itu ada kayak mata kuliah umum kayak gitu, itu tuh dia masuknya hanya 30% aja. Iya. Terus kemudian kalau di vokasi itu tentunya ada yang namanya magang industri. Nah, ini yang bikin teman-teman tuh harusnya
memanfaatkan ya momen ini gitu kan. Nanti kuliah di vokasi itu ada yang namanya magang di industri, jadi terjun langsung ke dunia industri dan bisa tahu gitu kan realnya seperti apa sih di dunia industri. Ini saya alami sekarang ini Bu, saya sedang magang, teman-teman saya juga sedang magang, saya kan prodi administrasi bisnis ya. Nah itu saya masih D3, jadi program magang saya itu di semester 4, seperti itu. Ya benar. Kalau di diploma apapun juga di semester ya mungkin 1 tahun sebelumnya ya di semester 5-6 lah ya. Di semester 5-6 itu dia juga terjun langsung, bahkan pemerintah pun ya itu juga ngasih ada beberapa kayak program ya khusus untuk vokasi di magang industri. Jadi mereka nanti dinaungi oleh beberapa industri yang sudah mendaftarkan diri, kemudian di situ nanti mahasiswa bisa memanfaatkan program tersebut dan ada uang sakunya. Wah, pasti cocok banget buat teman-teman mahasiswa Chandra Bahasa ini yang butuh finansial gitu ya. Jadi nggak hanya di dalam kota aja ya, tapi mahasiswa itu dituntut untuk ekspor ya ke luar kota ataupun bahkan ke luar negeri juga bisa. Bisa. Peluangnya tuh banyak prakteknya gitu. Ya, jadi bisa langsung mengaplikasikan begitu ya. Ya, dari pelajaran yang kita dapat selama kita kuliah, kita bisa praktekkan langsung saat magang gitu. Bisa lihat realnya gimana gitu ya. Di vokasi itu seperti itu. Iya, seperti itu jadi teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jurusan dan prodi apa saja yang ada di Politeknik Negeri Madiun. Kira-kira Bu Tias bisa menjelaskan nih kepada teman-teman jurusannya di Politeknik Negeri Madiun itu apa saja? Ya, di Politeknik Negeri Madiun itu masih sama seperti yang dulu, masih seperti yang kayak lagu ya. Itu tuh jurusannya tetap ada 3, tapi berkembangnya di program studi. Kalau di tahun-tahun 2000-an kan masih 5 program studi ya. Sekarang udah 15 program studi seperti yang udah kita bahas tadi di awal ya. Tentunya yang pertama itu ada di jurusan administrasi bisnis ya. Ada 4 program studi, ada D3 administrasi bisnis, D3 bahasa Inggris, D4 pemasaran digital, kemudian ada D4 juga bahasa Inggris Kominfo. Sedangkan kalau di jurusan akuntansi itu ada 3, ada D3 akuntansi, D4 akuntansi perpajakan ya, sama D4 sektor publik ya, sektor publik ya, akuntansi sektor publik. Kalau di teknik itu yang wow banget karena banyak ya, politeknik ya, jadi banyak tekniknya. Bener, karena namanya juga politeknik. Wow itu gebrakannya pastinya di teknik ya. Di jurusan teknik itu ada banyak banget lah jurusannya, ada ya. Di program studinya itu ada di D4 mulai dari kampus 2 dulu ya. Kampus 2 itu ada D4 otomotif ya, rekayasa otomotif, ada D4 perkereta-apian, ada D4 otomasi, ada D4 elektro ya, kemudian ada juga TRPL, jadi perangkat lunak gitu. Terus ada D3 listrik, ada D3 TI ya, sama ada D3 komputer kontrol yang robot-robot kayak gitu. Bikin robot gitu ya. Benar. Bisa bergerak gitu teman-teman, jadi misalnya ada mobil-mobilan atau benar banget. Nah itu dari teknik komputer kontrol benar itu ya. Benar. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Ibu boleh mengulas mengenai perbedaan fakultas dan juga jurusan dan juga program studi. Kemungkinan Sobat Nara ini masih bingung nih membedakan antara 3 istilah itu. Bisa dijelaskan gitu? Oke, kalau fakultas itu kan sebutan untuk sebenarnya di universitas ya. Jadi universitas itu punya beberapa pembagian ya. Jadi pembagiannya itu namanya fakultas. Dia itu lebih lebih luas ya. Karena di sana itu hanya mengklasifikasikan saja. Yang mengklasifikasikan yaitu lebih ke jurusan fakultas apa, misalkan nih fakultas ekonomi itu nanti di situ ada jurusan manajemen, ada jurusan ilmu ekonomi, jadi dia tuh lebih besar gitu. Tapi kalau di vokasi itu dia langsung turun ke jurusan namanya. Nah kalau jurusan itu unit terbesarnya di vokasi
ya. Terus kemudian nanti turunnya ke program studi. Kalau fakultas itu dia lebih umum, general. Jadinya misalkan nih fakultas ekonomi tadi ya, ekonomi tadi nanti jurusannya ada banyak, ada manajemen, ada jurusan keuangan atau ilmu ekonomi dan sebagainya. Nanti di breakdown lagi ke program studian, di breakdown lagi ke program lebih banyak gitu kan. Oh, iya. Tapi kalau di vokasi itu dia cenderungnya sederhana sehingga dia lebih jurusannya itu fokus. Ya. Kalau bisa dilihat aja di tempat kita itu kan jurusannya adalah administrasi bisnis. Ya kan, jadi khusus administrasi. Ya benar, di administrasi bisnis jadinya dia lebih sederhana dan program studinya juga tidak terlalu banyak ya kalau yang di humaniora. Tapi kalau namanya politeknik pasti tekniknya yang banyak. Nah, dan juga seni itu ya biar. Berarti kalau di politeknik sendiri itu tidak ada istilah fakultas ya, sudah ada ya benar karena sudah sudah yang jurus dan sederhana. Oh iya, lebih sederhana lagi gitu jadi teman-teman. Jadi kalau misalnya di politeknik itu nggak ada yang namanya fakultas apa gitu, nggak ada, langsung kepada jurusan. Iya, seperti itu. Dan jurusan terdiri dari beberapa program studi, program studi ada Jadi memang seperti itu teman-teman. Jadi perbedaannya tuh di lingkupnya seperti ya, lingkupnya aja. Sebenarnya kalau misalkan dari jurusan ke program studinya tuh sebenarnya sama. Ya, hanya risetnya aja tapi ya. Oke, selanjutnya dari setiap program studi yang dimiliki oleh Politeknik Negeri Madiun nih Bu, pasti kan ada keunikannya sendiri-sendiri. Nah itu kira-kira apa saja sih Bu keunggulan dari setiap program studi yang ada di Politeknik Negeri? Oke. Banyak banget banyak sekali ya, 15 ya Bu ya, 15 dan ini tuh sebenarnya semuanya punya keunggulan masing-masing yang tentunya itu bikin wow sebenarnya. Kalau menurut saya bikin wow karena Politeknik Negeri Madiun ini kan di salah satu kota yang dibilang tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil ya teman-teman, tapi di situ ada yang namanya Politeknik Negeri dan di dalamnya itu banyak jurusan bahkan program studi itu yang memiliki keunggulan masing-masing. Contohnya nih kalau misalkan di jurusan administrasi bisnis itu dia punya yang namanya laboratorium perkantoran ya, di mana dia disetting sesuai dengan realnya yang ada di lapangan. Sehingga kalau misalkan teman-teman mau belajar tentang bisnis ya, di situ juga ada bahasa Inggris yang tentunya bisa belajar tour guide ya. Terus pokoknya di bidang-bidang bisnis itu bisa belajar di jurusan administrasi bisnis. Apalagi ada Departemen Pemasaran Digital ya. Di situ teman-teman belajar bagaimana mempelajari tentang digital, mulai dari bisnis, mulai dari bagaimana caranya sponsor atau misalkan promosi, itu tuh semuanya dipelajari di situ. Terus kita move ya ke jurusan akuntansi. Kalau di akuntansi itu kerennya dia itu punya ruangan tertentu ya, atau laboratorium pekerjaan. Bahkan yang amazed di situ itu nggak cuma belajar tentang pajak aja, iya sampai investasi pun dia pelajari loh teman-teman. Ya, dari mulai investment kayak gitu tuh dia pelajari. Dia keren banget juga ya. Jarang banget ya orang-orang tuh yang tahu kalau di dalamnya Politeknik itu sebenarnya beragam. Iya. Terus habis itu di jurusan teknik itu banyak juga kelebihannya ya. Mau di teknik apapun ya, itu pastinya bermacam-macam keunggulannya. Salah satu aja ya. Kebanyakan teman-teman jadi Iya betul. ini formulir pendaftarannya. Betul. Durasinya juga panjang. Nah, kalau misalkan pengen yang belajar tentang robot-robot ya, itu bisa juga di komputer kontrol. Dan mereka itu amazing lagi itu udah menjuarai ya beberapa program-program perlombaan nasional maupun internasional. Benar banget. Tepuk tangan semuanya. Ya, itu keren banget ya menurut aku ya. Iya. Menurut aku juga keren sih. Karena di jurusan teknik itu memang lebih aktif sebenarnya, cuma memang ada kelebihan masing-masing. Kalau otomotif juga yaitu bikin mobil listrik kayak gitu tuh dia bikin teman-teman, dan punya laboratorium yang
standarnya itu standar industri. Kalau bayangin aja, kalau industri itu bisa punya laboratorium untuk ini ya, body repair mobil, kayak gitu tuh mobil tuh bisa masuk. Wow. Iya. Berarti besar banget itu Jadinya tuh tempatnya itu. benar. Jadi harus kalian ulik ya, kalau misalkan mau masuk itu kalian cek dulu di dalamnya tuh ada apa aja. Kemudian ada laboratorium pengerasan juga pasti ada ya. Iya. Terus di yang lainnya juga pokoknya yang bikin kita greget di situ kekompakan dosennya tuh untuk ngajak teman-teman ikut program nasional atau internasional tuh ada gitu. Dan yang paling amazed lagi ya di Politeknik itu Apa tuh? apa ya itu ya? Apa tuh? Rahasia. Tapi Bom nanti ya, karena kita itu punya kereta di dalam kampus. wah. Yang lagi viral itu loh ya. Viral kok guys, kampus Anak TK ya. pada heboh ya, pada heboh. Kita punya kereta api di dalam kampus. Nah, coba deh, bisa gak dikulik mana yang punya kereta di dalam kampus? Serel-relnya juga. Serel-relnya juga. Ya, rel. Ada stasiunnya juga. Ada stasiunnya juga. Ini yang bikin amazing. Saya kira dulu itu waktu pembangunan itu hanya rel aja yang mulai dari laboratorium. Seperti itu ya. Iya, ternyata juga ada stasiun Iya, ada stasiun ini. yang jadi bisa untuk praktek teman-teman yang lain juga. Jadi di dalam kampus itu ada kereta apinya. Apalagi kereta api yang kita punya itu adalah kereta api hybrid loh ya teman-teman. Hybrid. Iya, jadi kalau misalkan kalian nanti suka tentang permesinan kereta api itu bisa juga masuk di D4 kereta api. Oh iya, Gitu, keren keren banget. banget. Politeknik Negeri Madiun tuh keren banget sih menurut Iya. saya. Dan yang paling amazing lagi ya, karena kita punya laboratorium pendidikan kereta api ya, terbesar satu-satunya di Asia Tenggara. Anak TK ya, ini pada yang menggeliat ya teman-teman. Kesenangan ya. Karena dia tuh paling punya lab yang ibaratnya tuh kena langsung di luar ruangan gitu kan. Udah punya kereta api, punya laboratorium satu-satunya di Asia Tenggara. Itu keren banget. Unik dan langka sekali teman-teman. Kampus itu punya kereta itu langka sekali. Iya. Baru Politeknik Negeri Madiun. Baru kereta plus tracknya. Iya, plus tracknya ada stasiunnya juga. Oke, terus habis itu Bu, itu saya dengar juga ada kedatangan kereta baru tuh, Bu. oh iya bener banget. Ada coraknya bagus banget sih menurut saya, Bu. Ada warna ungu-ungunya. Lucu sih warnanya. Iya, kemarin kemarin itu kita alhamdulillah dapet kereta lagi teman-teman. Jadi nggak hanya kereta hybrid ya, tapi juga ada dua kereta. Jadi dua unit dua unit kereta itu colorful banget. Iya, betul. Saya lihat fotonya sih. Colorful banget dan tentunya unik ya. Iya, Unik. iya, betul. Dan teman-teman kalau misalkan nanti masuk di Politeknik Negeri Madiun itu pasti akan ketemu kereta-kereta yang unik tadi, kereta hybrid, pokoknya amazing banget deh. Kalau misalkan masuk pasti pelajarannya itu lebih berbobot. Jadi nggak cuma kita bikin keretanya, juga kita bisa lihat, kita juga bisa masuk ke dalamnya ya. Benar, Ya. bisa merasakan Ya, langsung di kereta hybrid Buatan Politeknik sendiri seperti itu. Sebelum kita lanjut, podcast ini didukung oleh Kopi dari Hati. Nah, ini ada juga hidangan yang sudah tersedia. Wow, ini kayaknya tuh menarik banget ya. Iya, kayaknya enak-enak ya, Bu ya. Bener banget. Oke, ini juga ada promo paket bundling yang serba 20.000 teman-teman. Nah, ini ada ayam keju dengan paket bundling es teh dan juga dimsum saus mentai dengan es teh yang harganya cuma 20 ribuan aja, Ibu. Wow, murah banget ya. Iya, Dan cocok buat mahasiswa. mahasiswa ya, bener banget. Kalau misalkan mau ngopi-ngopi, ini cocok banget ya. Iya. Harganya juga masih ini ya. Terjangkau ya, Bu masih ya. terjangkau. Nah, untuk minumannya sendiri ini ada squash pulpy ocean dan juga ini ada linggar jati nih, Bu. Wah, apa itu ya? Baru ini. Baru denger ya, Bu ya? Bener. Gak penasaran ya, Bu ya? Penasaran banget.
Oke, kita boleh icipin ya Bu ya. Yuk. Nah ini Bu, silakan dicicipi. Ini es linggar jati. Ini es linggar jati. Biasanya yang squash palmy ocean-nya ya Bu ya. Cicip dulu. Bagus banget ya guys warnanya guys. Nih ada hijau, ada biru-birunya ocean. Ya, ocean tuh kayak di pantai Iya, gitu kan kayak ya. di pantai betul. Pasti segar banget ya. Coba Ibu ya. Seger sipnya. Saya agak ada seger-segernya, picit-picit gitu Bu. Oh, kalau ini tuh saya tuh kayak ada soda, lebih ke vintage, ada manisnya. Pokoknya nih kalau misalkan orang-orang yang apa ya namanya kayak misalkan bapak ibu dosen ya, Bapak Ibu dosen ya cocok suka ya, cocok deh. Nah ini cocok untuk anak muda kayak kita teman-teman. Seger banget ya. Iya seger banget. Kopi dari hati, taman di hati. Oke Sobat Nara, sekarang kita masuk ke topik yang sering banget jadi bahan pertimbangan calon mahasiswa yang mau lanjut ke perguruan tinggi ya Bu ya. Benar. Nah, itu soal biaya kuliah. Nah, di Politeknik Negeri Madiun sendiri menggunakan sistem pembiayaan yaitu UKT. Ya. Nah, itu Bu Bian bisa menjelaskan sebenarnya apa sih itu UKT dan bagaimana dengan penerapannya di Politeknik Negeri Madiun seperti ini ya. Kalau UKT itu kan sebenarnya uang kuliah tunggal ya sebenarnya ya, dan beberapa perguruan tinggi semuanya itu sudah menggunakan istilah UKT, di mana dengan UKT ya ini kayak biaya gedung, biaya SKS, terus biaya praktikum itu semuanya itu sudah ringkas gitu ya. Iya benar. Jadi kemudian ringkas menjadi satu istilah yang namanya UKT. Nah kalau di Politeknik sendiri itu UKT itu ada 7 kelompok ya. Kalau di perguruan tinggi lain itu biasanya ada 5 sampai 6 bahkan ya, sampai 8 pun ada ya. Jadi Beda-beda ya. ya, jadi ada beda-beda. Kalau di Politeknik itu ada 7 kelompok atau 7 kriteria. Nah, kalau di sini kriterianya kalau di Politeknik ini tergantung sama identifikasi ya. Jadi nanti tuh kita kan kalau mau daftar itu biasanya ada formulir di situ. Kalau sudah diterima, jadi UKT itu bisa dilihat ketika mahasiswa itu sudah diterima. Iya benar banget. Jadi sudah diterima. Nanti di situ tuh ada yang namanya daftar ulang ya. Pastinya di daftar ulang nanti tuh pasti akan ada proses identifikasi mulai dari slip gaji orang tua, mulai dari kan pasti ada tuh persyaratannya tuh kayak PBB ya, PBB, ada uang listrik dan lain sebagainya. Kayak misalkan tuh kalau di zaman saya dulu tuh lebih ribet sih teman-teman. Jadi kalau misalkan nggak punya telepon itu harus pakai surat keterangan dari RT. Tapi alhamdulillahnya sekarang tuh dipermudah. Kayak nggak seperti dulu ya. Jadi ada slip gaji orang tua, ada berapa kendaraannya, ada token listrik, ada PBB dan lain sebagainya. Di mana persyaratan tersebut nanti itu ada tim verifikatornya. Ya pastinya insya Allah kalau di Poltek itu ini sih lebih adil dan proporsional. Jadi tergantung sama kemampuan orang tua. Seperti itu. Jadi UKT itu tergantung sama kemampuan finansial orang tua. Iya. Jadi disesuaikan gitu. Benar banget. Teman-teman nggak usah khawatir. Karena UKT ini kan proporsional ya, jadi disesuaikan sama kondisi keuangan orang tua juga. Jadinya nggak usah khawatir juga. Iya, jadi seperti itu ya teman-teman untuk masalah UKT. Nah, kalau ada UKT berarti kayak ada beasiswa. Nah, biasanya kalau di Politeknik Negeri Madiun ini apa saja sih Bu beasiswanya? Kalau di Politeknik Negeri Madiun itu ada banyak sebenarnya beasiswanya. Kalau yang di internal itu ada salah satunya ada KIPK namanya ya teman-teman ya. KIPK itu untuk mahasiswa yang kurang mampu, tapi memang syaratnya itu memang yang berprestasi ya, minimal
IPK-nya itu tidak boleh kurang dari 3 ya. Dan itu bisa di cover free UKT dan biaya lainnya gitu. Jadi dapat uang saku juga ya Bu? Iya, bener banget. Dan ini tuh mungkin bisa dimanfaatin oleh teman-teman ya, biar teman-teman tuh nggak berpikiran kalau misalnya kuliah itu mahal gitu. Dan semua informasinya itu bisa diunduh ya, atau misalkan ditanyakan di bagian unit BAK. Jadi tempat kita tuh ada di unit BAK, di mana ya unit BAK tuh juga tidak hanya melayani secara offline, tapi juga online. Jadi lebih fleksibel seperti itu. Iya, benar banget. Jadi kalau misalkan mau mencari informasi itu mudah gitu loh sebenarnya di Poltek itu. Kemudian yang kedua itu ada beasiswa dari eksternal. Biasanya teman-teman industri ya, BUMN apalagi itu biasanya mengajukan ya program beasiswa khusus untuk mahasiswa Politeknik Negeri Madiun. Yang kemarin baru aja itu ada Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia itu memberi kesempatan ya untuk mahasiswa Politeknik Negeri Madiun mengikuti beasiswa yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia itu. Keren banget sih, Politeknik Negeri Madiun berarti sudah bekerja sama dengan benar untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa Politeknik Negeri Madiun. Jadi teman-teman tidak usah khawatir soal biaya kuliah karena di Politeknik Negeri Madiun juga ada beasiswanya seperti itu. Betul. Nah, selanjutnya Ibu, kita dapat pertanyaan dari teman-teman melalui Q&A yang kita sebar di Instagram seperti itu. Nah, pertanyaannya itu pertanyaan pertama ya Bu ya, ada bagaimana sih peraturan seragam di Politeknik Negeri Madiun? Oke, seragam ya. Iya. Kalau seragam itu sebenarnya fleksibel ya. Tapi ini tuh kembali lagi ke jurusan masing-masing ya. Karena setiap jurusan itu sebenarnya bukan berarti tidak memberikan kebebasan dalam hal berpakaian enggak ya, tapi lebih melatih kedisiplinan. Dan itu tuh terasa banget vibes-nya. Kalau di Poltek itu ada yang namanya itu adalah seragam harian. Kalau di beberapa jurusan itu seragam harian itu ditentukan hari Senin sampai hari Jumat. Jadi itu nanti misalkan ya hari Senin itu nanti pakai seragam formal, nggak harus pakai jas atau misalkan seragam jurusan namanya. Nanti hari Selasa nanti harus pakai hitam putih atau misalkan PDH atau seragam prodi, seragam kelas itu banyak banget variasinya gitu kan. Itu namanya seragam harian. Terus kemudian untuk hari Kamisnya itu pakai seragam batik, dan tentunya yang di teknik pun ada yang namanya seragam praktek, jadi dipakai itu tertentu. Di khusus pada saat praktek ya benar, khusus praktek itu wajib menggunakan atribut praktek teman-teman ya, hubungannya juga sama safety juga ya kan, apalagi pakai sepatu dan lain sebagainya ya. Terus kemudian yang terakhir itu pastinya jas alma mater ya yang dipakai di acara-acara tertentu. Gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi setiap prodi itu punya ciri khasnya sendiri-sendiri, dan juga ada seragam prodi, lagi ada juga PDH, ada seragam kelas, ada seragam praktek. Jadi banyak banget seragamnya teman-teman. Iya. Seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bu Bias bisa kasih bocoran nggak mengenai tugas-tugas apa saja yang diberikan saat kuliah? Rahasia dong, rahasia. Nanti jadi apa ya? Jadi ketakutan nanti ya. Enggak. Sebenarnya lebih mudah sih teman-teman dibandingkan sama tugas-tugas yang misalkan teman-teman baru waktu SMA beralih ke perguruan tinggi ya. Tugasnya itu lebih ke praktek sih ya teman-teman ya, seperti misalkan presentasi, terus habis itu membuat suatu proyek atau project kayak gitu. Terus ada juga laporan magang seperti itu. Jadi tidak yang terlalu saklek harus pertanyaan esai itu enggak kalau di tempat kita. Jadi ada presentasinya juga, kayak ada presentasi. Iya, kalau presentasi itu menurut saya hal yang lumrah ya, karena nanti itu teman-teman akan dilatih untuk berkomunikasi. Nah ya, seperti itu. Penting sih di saat ini. Ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, untuk ujian apakah teknisnya itu sama seperti yang ada di SMA? Oke, kalau di ujiannya itu pastinya ada yang sama dan ada yang beda, tapi cenderung beda sih ya.
Kalau di SMA itu kan serentak ya, serentak, terus habis itu sama semua ada pilihan ganda, ada esai dan lain sebagainya. Tapi kalau di perguruan tinggi itu beda, teman-teman ya. Teman-teman kalau di perguruan tinggi itu ujiannya itu fleksibel, ya, fleksibel tergantung Tergantung ke dosennya. dosennya juga. Iya, ada yang misalkan project, jadi dari semester awal ya, UTS UAS itu sama sih sebenarnya ya. UTS UAS itu istilahnya sama kayak SMA, cuman mungkin beda aja cara Di pelaksanaannya. iya, gitu ya. pelaksanaannya tuh beda. Kalau misalkan di perguruan tinggi itu lebih kayak ya bisa dikasih project atau misalkan penulisan atau presentasi, bikin poster kayak gitu sih, lebih ke prakteknya. Lebih ya prakteknya ya Bu ya yang berbeda. Oke, selanjutnya ada mungkin bisa diceritakan untuk jam perkuliahan apakah sama dengan SMA? Ya. Oke. Kalau teman-teman masuk ke perguruan tinggi itu lebih enak sih jamnya. Karena jamnya itu fleksibel. Kalau di SMA itu kan pagi sampai jam 3 terus kemudian les ya. Iya, Tapi betul. kalau di perguruan tinggi itu tidak ya. Jadi lebih ke moving kelasnya itu lebih kerasa ya. Terus kemudian dalam satu mata kuliah itu bisa 2-3 jam, tapi kalau praktek itu bisa 6 jam, 7 jam dan lain sebagainya ya. Terus bisa iya banyak, dan itu jamnya itu kalau di SMA kan sampai jam 3, tapi kan kalau di perguruan tinggi itu bisa sampai malam. Karena Gitu. ada prakteknya Karena itu ada ya. praktek, jadi bisa menghirup udara malam ya teman-teman. Kapan lagi belajar malam-malam di kampus? Kayak di kampus gitu. Dan bahkan bisa misalkan Senin sampai Rabu itu full ada kuliah, bahkan Kamis Jumat itu bisa libur gitu. Nah, itu biasa enaknya teman-teman. Jadi ada waktu kosongnya nih. Bener banget. Kalau di SMA kan Sabtu ekstrakurikuler ya. Iya, Nah, Sabtu. kalau di kampus itu enggak, biasanya kegiatan-kegiatan bebas bahkan bisa libur juga. Jadi lebih fleksibel. Lebih fleksibel ya Bu. Dan jam mata kuliahnya pun juga ada jedanya, Ada jedanya. Iya, kalau di SMA kan mungkin jam 9 harus istirahat ya. Iya. Harus istirahat jam 10, terus jam 12 harus istirahat. Kalau di tempat kita tuh biasanya terusan. Ya, terusan, terus nanti jam 12 baru Nah, istirahat. seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman, untuk jam perkuliahan itu sangat berbeda sekali dengan SMA dulu. Jadi lebih fleksibel saat kuliah seperti itu. Bener. Nah, menurut Bu Bia sendiri sebagai dosen, apa sih yang membedakan kampus Politeknik Negeri Madiun dengan kampus yang lainnya? Tentunya kita pakai kereta. Iya, itu pasti sih. Sombong. Ya, harus sombong ya Kak. Ya pastinya bangga sama Politeknik Negeri Madiun itu selain punya kereta, ya. Kita tuh punya fasilitas-fasilitas yang tentunya di luar ekspektasi ya, dan harganya pun untuk UKT pun terjangkau. Jadi kalau misalkan di tempat kita selain UKT terjangkau tapi fasilitas memadai, pertemanannya juga sederhana ya, dalam artian karena masih di dalam kota sendiri ya, kampus 1 kampus 2-nya, jadi lebih mudah untuk komunikasi. Dan di mana dosen-dosennya pun bisa dijadikan teman ya di situ ya. Kalau di SMA itu kan memang dari guru dan murid gitu kan. Iya. Tapi kalau di perguruan tinggi itu lebih banyak sharing sih teman-teman ya. Jadinya teman-teman dosen itu juga bisa menjadi kayak sharing sama mahasiswanya. Jadi bukan lebih menggurui, tapi lebih ke sharing sih ya. Gitu. Seperti teman ya teman-teman. Benar. Bisa sharing ya. Oke, sebagai penutup nih, Bias, pertanyaan terakhir. Apakah ada pengalaman yang berkesan selama Ibu Bias mengajar di Politeknik Negeri Madiun? Oke, banyak banget ya. Banyak banget kesannya malahan daripada pesannya. Oh iya. Jadi tuh banyak banget, mulai dari teman-teman waktu ospek gitu kan masih yang pemalu, polos ya kan. Tapi setelah masuk dan menjalani prosesnya, itu teman-teman tuh lebih percaya diri, lebih kreatif, lebih inovatif. Apalagi momen dimana teman-teman itu semangat ketika
ketika mengikuti program-program perlombaan, juara nasional, internasional tuh bikin merinding ini ya, di kota kecil tapi punya Semangatnya punya semangat yang tinggi, apalagi mahasiswa-mahasiswa Poltek itu tuh saya nggak tahu ya kena angin apa gitu. Dia itu semangat banget gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalkan ada perlombaan apa itu banyak banget prestasi-prestasi yang udah diukir ya sama mereka, entah itu nasional, internasional, bahkan dari pendidikan FK-nya pun juga alhamdulillah bagus sih ya Bu ya. yang bikin saya amazed itu di situ. Betul sekali sih, apalagi kalau etika itu saat ini tuh sedang menjadi sesuatu yang penting ya, apalagi saat dunia kerja seperti itu. Wah, menarik sekali ya Bu ya. Tadi kita lagi ngobrolin seputar jurusan, kehidupan kampus, beasiswa, terus keunggulan setiap prodi yang ada di Politeknik Negeri Madiun. Nah, jadi buat Sobat Nara yang lagi nyiapin diri masuk Politeknik Negeri Madiun, kira-kira jurusan mana nih yang paling cocok buat kalian? Bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, semoga yang kita bahas hari ini bisa jadi gambaran dan bahan pertimbangan juga buat kamu yang sedang memilih kampus. Nah, terutama buat kamu yang ingin kuliah di lingkungan vokasi yang aplikatif, terjangkau, dan punya prospek kerja yang cerah. Seperti itu ya Bu ya. Nah, mungkin Bu Bias ada kesan dan pesan yang ingin disampaikan buat Sobat Nara calon mahasiswa baru. Seperti itu. Untuk calon mahasiswa baru atau misalkan teman-teman yang mau masuk ya di Politeknik di Madiun itu nggak usah ragu ya. Kalau misalkan mau pengen melanjutkan di perguruan tinggi, sebenarnya tuh hilangkan aja rasa takutnya ya. Apalagi kalau misalkan masuk di Politeknik di Madiun, itu adalah salah satu atau satu-satunya Politeknik negeri di kota Madiun ya. Itu sudah ada fasilitas, bahkan dari dosennya juga oke-oke sudah ya. Terus banyak juga prestasi-prestasi, sehingga nggak usah ragu lagi deh ya, pastikan vokasinya adalah Politeknik negeri. Nah, itu dari Bu Bias tuh, dari dosen Prodi Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Madiun. Jangan lupa ya teman-teman, kampus itu bukan hanya tempat belajar, tapi juga tempat untuk tumbuh dan berkembang. Jadi kamu pilih kampus yang sesuai dengan passion kamu dan bisa mengarahkan kamu untuk ke masa depan yang cerah. Terima kasih kepada Ibu Bias selaku narasumber kita pada podcast kali ini. Nah, kalau kamu suka episode kali ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel BEM PNM TV dan share ke teman-teman kalian yang butuh info soal kuliah. Kita jargon dulu ya Bu ya. Siap. Oke. Sobat Nara, bersatu, berinovasi, berprestasi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya.